Itu namanya siapa? Ibu Eci Sunensi. Kamu Sebagai itu RT. Ibu RT 04. Kalau Mama Kiki beda RT. Cuman kenal baik orangnya. Baik sekali orang itu. Sabar, baik. Bisa itu RT itu ya. Namanya anak kurang kasih sayang orang tua ya. Jadi pergaulannya tuh ya itu sekarang cewek. Orangnya baik sih. Eknya. Enggak mamanya. Mamanya. Biar anak istri yang pertama tuh, ini kan anak istri yang pertama. Anaknya tuh Eki. Eki dari anaknya. Banyak anaknya, Tapi banyak istrinya. Nimnya. Terus barang kejadian tuh sampai nangis. Bapak ayahnya nangis karena merasa nyesal akibat kurang perhatian mungkinnya dari sang ayah mungkin. Terus ya itu juga pesantren di Majalengka ya. Eki sempat pesantren. Iya, pesantren di Majalengka. Bu, mungkin awal kejadian. Kejar para tersangka kasus Vina Cirebon, petinggi Barreskrim Polri kini sambangi Polda Jabar usut keterlibatan anggota Polri. Ibtu Rudiana merupakan salah satu aktor di balik kasus yang menewaskan anaknya sendiri dan saudari Vina. Barreskrim Polri akhirnya turun tangan dan turut andil mengerahkan tim asistensi terkait kasus pembunuhan Vina yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Johandani Raharjo Puro, awalnya hanya kerahkan tim untuk membantu Polda Jabar dalam pencarian para tersangka pembunuhan yang masih buron. Seiring kasus Vina ini semakin melebar luas dan tak menemukan titik terang, fakta baru justru ditemukannya dari anggota Polri justru terseret dalam permainan kasus tersebut. Bahkan salah satu dari mereka yang terlibat termasuk dari keluarga sang korban, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Lantas, apa tindakan Barreskrim Polri dalam menangani kasus kematian Vina ini yang nyatanya disebabkan oleh sepak terjang dari anggota Polri sendiri? terkait dengan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana yang sudah diperiksa oleh Mabes. Kasus Vina sampai hari ini kayak habis pulang Jumatan ya. Hanya satu, yaitu Peggy. Jadi, kalaupun nanti disidangkan, yang diadili hanya satu, yaitu Peggy. Mungkin bersalah, mungkin tidak bersalah. Kalau Peggy sudah divonis nanti, sepertinya penyidik akan menganggap kasus ini sudah selesai. Karena dua dari DPO dianggap fiktif. Makanya saya dari tim Hotman 911 mengusulkan kepada Pak Jokowi, ini tidak bisa lagi dengan pro justisia hanya dengan memakai hukum acara pidana. Kalau hukum acara pidana kan dua alat bukti cukup langsung bersalah. Masalahnya dalam kasus ini bertolak belakang satu sama lain. Di perkara tahun 2016, 8 terpidana mengatakan itu bukan fiktif. Kok sekarang mengatakan fiktif? Di perkara 2018, 7 terpidana mengatakan Peggy terlibat, tapi nggak tahu Peggy yang mana. Tapi di BAP 2024, 5 terpidana mengatakan bukan Peggy. Jadi Peggy yang sekarang itu dari 6 terpidana, 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya. 1 mengatakan iya. Berarti 5 lawan 1. Memang dalam undang-undang tidak diatur kalau lebih banyak saksi apakah menang atau tidak. Cuma harusnya logikanya kalau saksi saya lebih banyak menyatakan Peggy tidak terlibat, harusnya tidak terlibat. Jadi memang nggak bisa lagi ini kasus ini hanya terbongkar secara tuntas kalau benar-benar dibentuk tim pencari fakta oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi lah yang punya kewenangan memerintahkan Polri, memerintahkan lembaga permasyarakatan untuk mengeluarkan si orang ini setiap waktu untuk diperiksa. Kalau pengacara mana punya kewenangan untuk memeriksa para terpidana ini begitu. Bang, terkait bapaknya Eki kan udah diperiksa oleh Mabes Polri. Gimana sih Bang? Bapaknya Eki itu saya sangat kecewa. Begitu kasus ini kita pegang, yang pertama saya hubungi adalah bapaknya Eki, baik melalui Instagram maupun melalui WA. Mari kita ketemu. Ini kan anak bapak yang korban. Mari kita bahas. Tidak ada komentar apapun, tidak ada jawaban apapun. Tiba-tiba 4 hari lalu, sudah lewat dari 3 minggu,
tiba-tiba ada utusan dari, katanya dari Bareskrim, yang mengaku utusan dari bapaknya Eki, meminta kita sebagai kuasa hukumnya, tapi ada sedikit seolah-olah wacana bahwa bapaknya Eki itu percaya, itu kata dia, seolah-olah percaya bahwa Peggy yang sekarang itu adalah Peggy pembunuhnya. Jadi seolah-olah kita jadi kuasanya dengan syarat harus setuju bahwa Peggy sekarang ini adalah Peggy pembunuhnya gitu loh. Dan saya total tolak, ya, saya total tolak karena saya nggak mau disyaratkan begitu. Dan lagi pula udah kecewa kita 3 minggu dia tidak mau hubungi kita. Jadi kita mempertanyakan ada apa dengan bapaknya Peggy ini, bapaknya Egy ini? Kenapa sebagai seorang polisi, padahal dia dari awal penyidikan ikut mencari para pelaku ini. Tapi kalau respon terkait dia kan sudah diperiksa oleh Propam Mabes Polri waktu malam itu, abang sendiri tanggapannya gimana sih bang? Yang arahnya kemungkinan besar bapaknya Egy akan menyatakan bahwa itu Peggy, hanya itu target utamanya. Bang, kan kemarin baru beberapa hari ini salah satu saksi juga mencabut BAP. Siapa itu? Liga Akbar. Ya. Nah itu bisa meringankan hukuman dari Peggy Setiawan ini nggak sih bang? Ya bisa, makanya saya bilang Peggy ini masih samar-samar nanti apakah dia vonis bersalah atau tidak, karena di BAP 2024 5 terpidana mengatakan bukan dia pelakunya, hanya satu. Ya, kalau saksi lain kan hanya melihat samar-samar dari jauh, hanya lihat 100 meter. Kalau 5 terpidana mengatakan bukan, itu di BAP 2024, tapi di BAP 2016 8 mengatakan Peggy pelakunya, cuma nggak tahu Peggy yang mana gitu loh. Berarti ada kemungkinan juga kalau Peggy yang sekarang tertangkap ini bakalan bebas? Semua kemungkinan bisa, bahkan arah bebasnya itu lebih condong. Tapi Lebih condong. kuasa hukumnya Peggy kan mendukung terkait langkah abang terkait mendukung tim pencari fakta, katanya itu harus Ya, mendukung bang. memang harus begitu, hanya itu yang bisa mendobrak birokrasi agar dicari sebenarnya apa sih, kenapa BAP tahun 2016 begitu rapi. Tiga pelaku DPO, 2 pelaku DPO begitu rapi ditulis peranannya. Nah, jenis motornya ada, cara merkosanya ada. Bahkan 2 dari pelaku DPO ini adalah yang membawa korban ini ke flyover. Ya berarti kalau itu tidak ada, berarti putusan yang dulu berarti cacat semuanya dong. Padahal di putusan itu sudah diuraikan gitu. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi ini kasus ini semakin menarik saja ya. Menarik untuk kita bahas, menarik untuk kita selidik bersama ya. Ini energi ini sudah intelijennya sudah mulai nih ya. Jadi gimana sih sebenarnya ayah dari salah satu korban ya di kasus Vina ini sebetulnya. Jadi semakin menarik. Kita lanjutkan. Kalau memang beliau mengetahui. Iya, ceritakan betul, aja. Saya tidak menuduh Pak Rudiana merekayasa kasus. Ya. Saya juga turut bersedih ya. Tapi ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, informasi dari EF, dari Mel kepada Bapak, sehingga kasus ini ke persidangan mirip dengan cerita Mel. Mirip dengan cerita siapa namanya? Aep. Nah, apalagi nanti ditambah dengan ceritanya siapa namanya? Liga Akbar yang mencabut keterangannya. Ya. Nah, katanya ada beberapa yang dipaksakan dia harus beri keterangan. Mudah-mudahan penyidik Polri telah menemukan keganjalan ini sehingga kasus ini bisa tuntas, dan mudah-mudahan ada jalan keluar untuk yang sudah dipidana dan untuk si Peggy bisa tuntas masalah ini. Tapi ini kan dengan, ya sekali lagi saya ulangi ya, dengan asumsi bahwa si Mandor Soroto jujur, Ferry jujur, Pak Rudiana jujur, terus siapa namanya pegawai rumah sakit jujur. Kalau Aep
ya nggak jujur nggak apa-apa, malah tambah bagus. Karena cerita ini kan sudah berubah-ubah beberapa kali Iya. ya, Pak. Dari pertama dibilang laka lantas kecelakaan tunggal, Iya. lalu tiba muncul cerita ini di dalam persidangan sehingga dihukumlah sekian orang. Tiba-tiba sekarang berubah, ada tinggal satu kemungkinan lagi ya. berubah lagi, ya. Kalau betul cerita ini dan yang di dalam itu tidak bersalah, gimana bebaskan yang di dalam? Tolong jangan dicari teori-teori lah. Wah, apa harus no form, harus ini. Oh, pernah terjadi kasus Sengkon dan Karta kan belum ada PK dan sebagainya, tapi Ketua Mahkamah Agung berani mengeluarkan surat edaran ya kalau nggak salah. Profesor Dr. Umar Sinuarji kalau nggak salah, sehingga Sengkon dan Karta keluar. Nah yang ini juga, karena apa? Jangan kita pusing dengan pasal-pasal itu. Pasal itu buatan manusia. Yang penting keadilan, kebenaran itu hakiki di depan Allah. Itu kalimat kunci Oke. ya. Ayah dari? Ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Begitu, oke? Tunggu, satu ya, satu. Yang mana nih? Satu-satu, ada, agak panjang ya. Di proses 2016, ya, itu sudah kita sama-sama ketahui sudah inkrah. Nah, tentu kalaupun ada tindakan-tindakan lain yang unprosedural, ya, itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim-tim yang sudah datang mengunjungi kami, baik dari pengawas internal maupun pengawas eksternal dari Kompolnas dan Komnas HAM. Hasilnya seperti apa? Silahkan rekan-rekan bertanya kepada tim yang telah melakukan pendalaman, pemeriksaan, maupun yang sampai dengan saat ini masih mengawasi proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh teman-teman penyidik di Treskrim Polda Jawa Barat. Gitu, oke? Ya. Apakah hanya satu tersangka saja atau ada tersangka lain? Baik, ya. Sejauh ini kan kami untuk saat ini ya melakukan pemeriksaan khususnya terhadap tersangka PS. Tentu berapa banyak pun saksi yang kami lakukan pemeriksaan tentu berguna untuk proses penyidikan terkait dengan tersangka PS. Nah, apakah keseluruhannya itu ada kaitan? Ya. Tentu nanti akan dipilah, akan dianalisa, akan dilakukan pemeriksaan ulang, ya. Dari hasil analisa, ya, yang dilakukan oleh teman-teman penyidik, nantinya mana yang akan dimasukkan dalam berkas perkara dan akan diserahkan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan. Begitu jawaban saya. Oke? Cukup ya? Cukup, oke? Nanti kita sambung lagi ya, mungkin besok atau lusa. Oke? Terima kasih ya. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang. Sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. Satu, Peggy ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu. Dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Ya kan? Lalu yang kedua, yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya salah sebut. Salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy. Peggy itu pun diragukan. Nah ini carut marut hukum. Saya kira kalau Pak Prabowo menyelesaikan masalah-masalah gini tidak akan merugikan posisi politik dia, posisi ekonomi pun tidak. Ini kriminal yang jahat di pengadilan-pengadilan yang sekarang banyak
tidak melibatkan ke pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi amat yang punya kepentingan politik, punya mainan politik, punya kepentingan bisnis. Ini tingkat polisinya nih, enggak benar. Bukan soal bisnis, ini kejahatan. Ayah Eki ternyata menjabat sebagai Kapolsek Kesambi Resor Cirebon Kota bernama Ibtu Rudiana. Seiring dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kembali menjadi sorotan, Ibtu Rudiana akhirnya muncul. Sembari menangis, Ibtu Rudiana memperkenalkan diri sebagai ayah kandung Eki. Pak Rudiana menegaskan dirinya hingga kini masih berupaya mengungkap kasus pembunuhan anaknya. Beliau lantas menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mengembangkan asumsi-asumsi liar terkait pembunuhan anaknya ini. Karena sebagai orang tua, beliau sangat sedih atas berbagai asumsi yang berkembang baru-baru ini di masyarakat. Untuk itu, saya pribadi mengajak teman-teman semua untuk tidak lagi berasumsi liar terkait kasus ini. Mari kita hormati sembari tetap kita pantau usaha yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Apalagi sekarang Polri sudah turun tangan. Insya Allah saya yakin kasus ini akan segera selesai. Jadi saya mohon untuk tidak menghujat pihak kepolisian dalam kolom komentar ya teman-teman. Karena adapun kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini, saya tekankan itu hanya oknum saja. Tidak berarti semua begitu. Jadi mari kita doakan agar kasus ini segera bisa terselesaikan. Pantas ayah Eki tampak cuek atas kematian putra kandungnya Eki. Ternyata ini penyebabnya. Mengungkap ibu kandung Eki ternyata sudah lama bercerai dari Ibtu Rudiana saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi. Dia memiliki 2 anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Akibat perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari sang ayah. Saat peristiwa pembunuhan Eki dan Vina terjadi, Eki rupanya baru saja pulang dari rumah Ibtu Rudiana dan tinggal bersama istri keduanya untuk meminta uang. Meski pada malam kejadian itu, Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana mengingat udah ada geng motor di mana. Namun sayangnya, Eki tetap ngotot keluar karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki pun tidak mengindahkan perintah sang ayah dan bersikeras untuk rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Namun sepulang dari rumah Ibtu Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016, Eki dan Vina mengalami insiden yang berenggut nyawa keduanya. Saat kejadian Eki meninggal dunia, Ibtu Rudiana pun tampak sedih menangis. Mungkin merasa nyesal akibat kurang perhatian dari sang ayah. Di sisi lain, entah apa karena terlalu kecewa, sang anak tidak mengindahkan perintahnya untuk melarang Eki keluar, yang menyebabkan hingga saat ini ayah Eki, Ibtu Rudiana, mengaku belum bisa memberikan keterangan apapun kepada wartawan dengan alibi pengen tenang dulu dan mengaku belum stabil. Padahal kejadian sudah berlangsung 8 tahun yang lalu. Bagaimana menurut kamu? Jadi segitu saja sebetulnya videonya. Semoga videonya bisa memberikan clue baru nih untuk teman-teman semua untuk terus menyimak. Kita simak nih gimana sih akhir dari kasus ini ya. Semoga kasus ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat netizen ya. Tapi selalu berusaha tetap jaga persatuan kesatuan kita sebetulnya. Jangan sampai cepat termakan hoax. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.